Welcome to back my channel with Ahmad Sakawi Sebuya. Oke, kembali lagi bersama aku di The Word atau Mari Berkata. Jadi di Mari Berkata ini kalian mungkin sudah lihat judulnya di title YouTube aku. Itu kita membahas tentang kata itu, yaitu kata retak. Sebenarnya kata retak ini itu tidak terlalu panjang ingin kubahas, karena ya seperti biasa sih, retak ini selalu kita alami di mana-mana. Mungkin retak di di retak piring mungkin, atau retak yang lain-lainnya. Cuman kali ini aku tidak mau membahas retak ke sana, aku mau membahas retak dalam kehidupan. Retak dalam kehidupan itu maksudnya aku contohkan saja. Dulu aku itu sempat hubungan aku sama ibu aku itu retak gara-gara suatu masalah gitu. Jadi masalah tersebut cukup besar dan hingga akhirnya aku harus terpaksa lari dari rumah. Dan hubungan keretakan itu sebenarnya tidak terlalu lama sih, hanya beberapa hari. Akhirnya kita mengembalikan keretakan itu hingga menjadi hubungan yang harmonis, walaupun retak itu menghasilkan dengan luka yang cukup mendalam sih bagi kita semua di situ waktu itu. Nah, yang mau aku bahas di sini, sebenarnya retak itu tidak dibilang ya, hampir semuanya dialami semua orang gitu. Jadi kita tidak tahu kapan kita retak, kita tidak tahu kapan kita retak dalam hidup kita. Apa mungkin kita pas berumah tangga, atau mungkin pas berkeluarga, apa mungkin pas di dalam keluarga, atau mungkin pas pertemanan, persahabatan mungkin. Jadi retak itu ya hal yang biasa sih sebenarnya. Dan kata retak ini tuh sebenarnya kata yang dimana aku sering banget mengalami. Sebenarnya ini adalah psikologi mental, yang dimana kata retak ini adalah salah satu kata yang tidak boleh sebenarnya kita alami. Cuman mungkin setiap manusia itu kan tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Makanya mungkin salah satunya kata retak inilah yang sering terjadi di sekitar kita gitu. Menurut aku ya, untuk menganggap masalah seperti ini, menganggap masalah kata retak ini, sebenarnya itu gampang sih. Kita cukup terbuka sesama satu lain. Kalau ada hal yang perlu perlu omongin. Jangan sampai gara-gara kita tidak ngomong ke orangnya ataupun ngomong ke keluarga kita, akhirnya hubungan di dalam keluarga itu retak, atau hubungan kita dengan dia itu retak, siapapun itu. Karena menurut aku kata retak ini adalah salah satu kata yang dimana salah satu kata yang membangkitkan hidup juga gitu, karena belajar dari masa lalu melalui kata retak ini begitu. Nah, selain itu kata retak ini juga menganggap bahwa kata yang dimana salah satu ujian untuk hidup kita. Retaknya hubungan itu adalah salah satu bentuk ujian ke hidup kita. Mungkin bisa jadi mungkin kita kurang harmonis, kurang empati, kurang simpati, hingga terjadi keretakan. Pokoknya retak sama hubungan itu selaras sih artinya, selaras jalannya. Dan kalau tidak ada hubungan, tidak ada keretakan begitu. Nah, kalau tadi kan aku sudah sempat menyebutkan solusi salah satu. Selain solusi itu, untuk menyatukan keretakan yang seperti itu, maupun itu dia keretakan antar pertemanan, persahabatan, keluarga, atau rumah tangga, ya dengan cara terbuka sih. Terbuka sangat paling penting, walaupun dengan cara apapun. Karena kalau kamu terbuka dengan siapapun, dengan sendirinya nanti keretakan itu akan berubah menjadi hubungan yang harmonis, atau hubungan yang kembali gitu, back to the good relationship gitu. Karena menurut aku itulah salah satu alasan kenapa keretakan itu ada setiap manusia. Nah, yang terakhir, kita harus tahu bahwa keretakan itu adalah salah satu bentuk karakter kedewasaan untuk bagaimana kita cara menjalin hubungan dengan seseorang
ya tanpa merusaknya gitu, dengan cara ya kita sama-sama terbuka, sama-sama memahami, sama-sama simpati, sama-sama empati. Karena kan kita juga sangat membutuhkan orang, orang juga membutuhkan kita. Nah, jadi hubungan yang harmonis itu sangat perlu. Jadi untuk tidak terjadinya keretakan itu kita harus saling terbuka gitu sih sebenarnya. Nah, kayaknya sampai di sini dulu The Word kali ini. Berkata-kata bareng aku. Dan jangan lupa subscribe channel ini biar aku lebih semangat lagi buat konten-konten kedepannya ataupun konten The Word kedepannya. Dan sampai jumpa di minggu depan. Jangan lupa subscribe. Oke, see you.